Oke, kita teruskan sekarang yang bagian 1B ya, 1B kelanjutan yang tadi. Kalau tadi kita sudah melihat penjelasan awal mengenai berbagai terminologi, kemudian ada 5 jenis keputusan yang akan kita diskusikan. Sekarang kita akan mulai mendiskusikan jenis keputusan pertama. Jenis keputusan yang pertama adalah make or buy decision. Nah, keputusan ini merupakan keputusan untuk membeli komponen dari luar perusahaan yang memang kita butuhkan atau membuat sendiri komponen tersebut. Nah, di sini ada 2 kondisi ya. Kondisi yang pertama, saat ini sebetulnya kita sudah membuat sendiri, lalu ada tawaran dari luar ya. Kemudian yang kedua, kita memang belum pernah membuat, lalu alternatifnya kita akan membuat sendiri atau membeli dari luar. Nah, itu kondisi realnya seperti itu. Tapi di sini kita berasumsi bahwa sekarang ini posisi kita adalah posisi sedang membuat, lalu ada tawaran dari luar ya. Kita asumsikan seperti itu supaya persoalannya sederhana. Nah, kemudian karena kita sekarang sedang membuat produk, membuat komponen, ada tawaran dari luar, yang menjadi masalah kan lalu alat yang selama ini kita gunakan itu akan kita apakan gitu. Nah, ini yang pertama, peralatan yang semula digunakan itu dibiarkan menganggur ya, dibiarkan menganggur, dan saat ini perusahaan memang belum membeli bahan baku sama sekali. Kemudian yang kedua, peralatan yang selama ini digunakan untuk membuat komponen itu dibiarkan menganggur, tapi perusahaan telah terlanjur membeli sebagian bahan baku. Yang ketiga, peralatan yang semula digunakan untuk membuat sendiri komponen tersebut dimanfaatkan dengan cara disewakan kepada perusahaan lain. Ya, jadi ada 3 kondisi ya. Di sini saya tulis 2, tapi yang benar 3. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh ya. Ilustrasi nomor 1. Ini adalah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila perusahaan membuat sendiri. Ya, ada data per unit, ada data kalau perusahaan membuat 10.000 unit ya. Ada sewa peralatan, ada depresiasi peralatan, bahan baku, tenaga kerja, overhead, variable overhead. Totalnya 8.200. Nah, sehingga kalau diasumsikan perusahaan membuat 10.000 unit, maka total biaya yang dikeluarkan adalah 82 juta. Nah, kemudian ada informasi tambahan begini. Untuk merakit komputer, perusahaan memerlukan suku cadang sebanyak 10.000 unit per tahun. Ya, tadi sudah disebutkan juga. Kemudian sebagian besar peralatan itu disewa dari pihak luar. Dan kontrak sewa menyebutkan bahwa peralatan tersebut dapat dikembalikan sewaktu-waktu kalau memang tidak digunakan, dan perusahaan hanya akan dibebani dengan biaya sewa selama peralatan tersebut dipakai. Jadi kalau dikembalikan berarti tidak perlu membayar sewa. Nah, ini nanti yang akan membedakan apakah biaya sewa itu merupakan biaya relevan atau tidak ya. Nah, karena di sini jika digunakan atau disewa itu kita bayar, jika tidak digunakan bisa dikembalikan dan kita tidak bayar, maka nanti biaya sewa masuk dalam kategori biaya relevan. Oke. Kemudian ada lagi sebagian peralatan milik kita sendiri ya. Dan apabila perusahaan nanti memutuskan membeli dari luar, peralatan ini dibiarkan menganggur. Oke. Nah, sekarang perusahaan menerima tawaran untuk membeli komponen dari luar.
dengan harga 4.750. Nah, kalau kita bandingkan dengan biaya untuk membuat tadi, itu kan berapa tadi? 8.200 ya. Itu kan angka ini di bawah angka 8.200. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah tawaran ini akan diterima atau ditolak? Kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk melakukan analisis, nanti kita akan membandingkan biaya relevan kalau membuat sendiri dan biaya relevan kalau membeli dari luar berapa, lalu kita pilih yang terendah. Sekarang coba kita analisis terlebih dahulu data yang ada di soal atau di kasus di slide 4. Peralatan, ya, sewa peralatan. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa sewa peralatan ini itu jumlahnya berbeda ya. Kalau kita pakai kita bayar, kalau tidak kita pakai kita tidak bayar, alias nol. Jadi memenuhi syarat yang kedua. Selain itu, sewa peralatan juga memenuhi syarat yang pertama, yaitu biaya ini merupakan biaya masa yang akan datang atau future cost. Jadi biaya sewa peralatan merupakan biaya relevan ya, sehingga nanti kita masukkan. Bahan baku, kalau bahan baku jelas ini ya, bahan baku itu hanya akan terjadi kalau kita memilih membuat sendiri. Jadi merupakan biaya masa yang akan datang, juga jumlahnya berbeda. Kalau kita membuat berarti kita mengeluarkan biaya, kalau kita membeli dari luar berarti nol ya. Jadi memenuhi dua syarat berarti bahan baku juga biaya relevan. Tenaga kerja juga sama ya, tenaga kerja langsung ini sifatnya persis seperti bahan baku. Oke, saya percepat saja. BEP variabel itu juga sama ya. Jadi bahan baku, tenaga kerja langsung, BEP variabel itu sifatnya sama. Jadi merupakan future cost, biaya masa mendatang, juga jumlahnya berbeda. Jadi memenuhi syarat relevan. Nah, kemudian berikutnya adalah cost atau harga beli ya, harga beli komponen. Cost ini terjadi di masa mendatang, yaitu terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk membeli ya. Jadi ini merupakan biaya masa yang datang sekaligus jumlahnya berbeda. Jadi harga beli ini juga memenuhi syarat relevan. Nah, kemudian depresiasi. Depresiasi ini merupakan biaya masa lalu ya. Jadi karena tidak memenuhi syarat future cost, maka ini bukan biaya relevan. Nah, kemudian untuk BUP tetap. Nah, untuk BUP tetap itu pedomannya begini, pedoman umum ya. Semua biaya tetap termasuk biaya tetap, jika tidak ada keterangan apa-apa, maka biaya tetap itu tidak relevan. Mengapa tidak relevan? Karena jumlahnya tidak berbeda. Ya. Jadi secara umum biaya tetap itu kalau tidak ada keterangan apa-apa itu tidak relevan. Tapi kalau ada keterangannya, ya tergantung keterangannya seperti apa, gitu ya. Nah, sebagai tambahan, kalau biaya variabel itu berkebalikan. Biaya variabel jika tidak ada keterangan apa-apa, maka biaya variabel relevan. Tapi kalau ada keterangannya, tergantung. Mungkin sebagian menjadi tidak relevan. Oke, saya kira itu ya. Nah, berdasarkan analisis tadi, maka yang kita masukkan dalam analisis ketika kita membuat hanya sewa peralatan ya. Ini angkanya biaya per unit dikalikan 10.000 unit ya. Bahan baku, tenaga kerja, dan overhead variabel. Nah, totalnya kalau kita membuat, maka kita mengeluarkan biaya relevan 50 juta. Tapi kalau kita membeli,
maka kita mengeluarkan biaya relevan sebesar 47.500. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada selisih, ya, selisih. Ternyata kalau kita membeli, maka biaya relevan yang kita keluarkan lebih kecil. Maka rekomendasi yang kita berikan kepada manajemen adalah lebih baik perusahaan membeli komponen dari luar. Argumentasinya apa atau alasannya apa? Alasannya karena dengan membeli dari luar, perusahaan menghemat pengeluaran sebesar 2.500.000, ya. Oke. Nah, ini ya, ini yang tadi saya bacakan. Kita teruskan. Sekarang ilustrasi 2. Ilustrasi 2 itu masih menggunakan data yang sama. Ya, masih menggunakan data yang sama, tapi ada informasi tambahan yang berbeda. Nah, kita lihat. Ternyata di ilustrasi yang kedua ini, perusahaan telah terlanjur membeli bahan baku sebanyak 6.000 unit atau senilai 6 juta. Ya, ketika kita ditawari untuk membeli dari luar. Nah, lalu gimana ini? Sudah terlanjur membeli. Dikembalikan? Tidak bisa. Digunakan untuk keperluan lain? Tidak bisa. Dijual juga tidak laku. Nah, berarti ini mempunyai sifat jika kita tetap membuat yang 6 juta keluar, ya, sebagai biaya. Jika kita tidak membuat alias membeli, 6 juta juga sudah terlanjur keluar. Jadi untuk bahan baku yang tadi 10 juta itu ya, yang 6 juta itu tidak relevan, ya, karena membuat atau membeli sama saja, ya, tidak berbeda. Yang 6 juta tidak relevan, yang relevan hanya 4 juta. Oke. Ya. Nah, ini penjelasannya nanti bisa Anda elaborasi lagi ya, baca lagi di sini. Jadi sekali lagi, bahan baku yang 10 juta itu yang 6 juta tidak relevan, ya, karena tidak memenuhi syarat berbeda. Sehingga yang memenuhi syarat relevan hanya yang 4 juta, yaitu 10 dikurangi 6. Nah, sekarang analisisnya sedikit berbeda itu. Kita jumlahkan, jika kita membuat, maka jumlah biaya relevan yang dikeluarkan 44. Jika kita membeli, jumlah biaya relevan yang dikeluarkan 47.500. Nah, sekarang situasinya berbalikan. Ya. Jadi, rekomendasi yang kita berikan kepada pembuat keputusan adalah lebih baik perusahaan membuat sendiri komponen tersebut, karena dengan membuat sendiri perusahaan bisa menghemat pengeluaran sebesar 3.500.000, ya. Oke. Nah, ini penjelasannya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ilustrasi 3, ya. Sekarang untuk ilustrasi 3 itu kita menggunakan data di ilustrasi 2. Ya, ilustrasi 2 itu tadi bahan bakunya yang relevan hanya yang 4 juta. Nah, sekarang di sini ada informasi tambahan bahwa peralatan lama yang semula digunakan untuk membuat barang, kalau semula dibiarkan menganggur, sekarang disewakan dengan tarif sewa sebesar 3.750.000 per tahun. Nah, ini merupakan biaya opportunity atau biaya kesempatan, ya. Nah, oleh karena itu angka 3.750.000 ini nanti akan kita masukkan dalam kolom membuat, ya, dalam kolom membuat. Oke. Nah, sekarang sebelum sampai ke sana, supaya Anda paham betul mengenai pendapatan sewa ini, ya, itu begini. Pada dasarnya pendapatan sewa hanya diperoleh
jika perusahaan membeli dari luar. Dengan kata lain, jika perusahaan tidak membeli dari luar atau membuat sendiri, maka ada pengorbanan, ya, ada pengorbanan atau cost. Pengorbanannya apa? Pengorbanannya kita kehilangan pendapatan sewa. Ya, oleh karena itu, pendapatan sewa merupakan biaya relevan bagi alternatif membuat. Ya, oke, itu ya. Nah, ini penjelasan tambahannya, silahkan nanti dibaca sendiri. Nah, di sini yang jelas 3750 itu merupakan biaya relevan dan kita masukkan pada kolom membuat, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita masukkan, kemudian kita jumlahkan, ternyata kita bisa memperoleh angka sebesar 47.750. Kalau membeli ya sama seperti tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan. Karena membuat itu ternyata cost relevannya lebih tinggi, maka rekomendasi yang kita berikan adalah lebih baik perusahaan membeli dari luar. Karena dengan membeli dari luar, perusahaan bisa menghemat pengeluaran sebesar 250.000, ya. Oke, jadi untuk keputusan make or buy kita punya 3 kasus, mulai dari yang simple, kemudian ada informasi tambahan, lalu ada informasi tambahan lagi, ya. Nah, saya harapkan dari sini saudara sudah mulai paham konsep biaya relevan. Paling tidak adalah, ya, paling tidak adalah saudara sudah tahu yang harus masuk kelompok relevan yang mana, yang tidak relevan yang mana, ya. Baik, saya kira itu dulu.